Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Eko Subiantoro, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan 1.2.A.6 demonstrasi kontekstual, gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Mari kita simak video lengkapnya berikut ini. So let's check it out. Terdapat 5 nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, reflektif. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, inovatif. Adapun nilai yang pertama, berpihak pada murid. Nilai ini saya jadikan pedoman untuk selalu bersemangat untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif dan berkualitas. Sebagai seorang fasilitator bagi peserta didik yang lain, saya akan selalu memberikan kemerdekaan dalam mengekspor diri murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun aktivitas pembelajaran yang berpihak pada murid, belajar sambil bermain, membuat suasana kelas menjadi aman dan menyenangkan, menyediakan media dan sumber belajar yang bervariasi, memberikan kemerdekaan dalam belajar, menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berpihak pada murid merupakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan, minat, dan pengalaman individu murid. Dalam aktivitas pembuatan sabun cuci piring, pendekatan ini akan mendorong partisipasi aktif, pemecahan masalah, dan pengembangan keterampilan praktis murid. Tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang berarti, relevan, dan memungkinkan siswa untuk mengaitkan pengetahuan teoritis dengan kehidupan sehari-hari. Beberapa aktivitas kegiatan dalam pembuatan sabun cuci piring pada video kali ini yaitu: berikan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sabun cuci piring serta instruksi yang jelas tentang langkah-langkahnya. Bimbing murid saat mereka membuat sabun cuci piring sendiri. Berikan kesempatan bagi setiap kelompok untuk mengamati dan mengalami proses pembuatan sabun cuci piring secara langsung, serta merasakan keberhasilan dan tantangan yang terkait dengan kegiatan tersebut. Diskusikan setiap kelompok tentang bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ajak setiap kelompok untuk merenungkan bagaimana membuat sabun cuci piring sendiri dapat membantu mereka dalam menghemat uang, mengurangi limbah plastik, atau menjaga lingkungan. Nilai yang kedua dari guru penggerak, mandiri. Melalui nilai mandiri, saya senantiasa memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai sebuah perubahan, mengembangkan diri tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang diperintahkan oleh kepala satuan pendidikan. Sebagai guru penggerak, wajib untuk kita selalu belajar sepanjang hayat. Beberapa contoh dari kegiatan mandiri: merancang, melaksanakan evaluasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri, aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian secara mandiri melalui platform Merdeka Mengajar atau PMM yang disediakan oleh pemerintah secara gratis. Platform Merdeka Mengajar atau PMM, sebuah platform daring yang memungkinkan para profesional berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mengerjakan PMM dapat menjadi langkah yang signifikan dalam peningkatan keprofesian seseorang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa mengerjakan PMM dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan karir dan keprofesian seseorang. Yang pertama, berbagi pengetahuan dan keterampilan. Melalui PMM,
Para profesional memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan mereka dengan guru dan siswa di seluruh Indonesia. Yang kedua, meningkatkan keterampilan komunikasi. Mengerjakan PMM melibatkan interaksi dengan berbagai pihak, termasuk guru, siswa, dan rekan profesional lainnya. Yang ketiga, memperluas jaringan dan koneksi. Melalui PMM, seseorang dapat terhubung dengan berbagai profesional dari berbagai bidang dan latar belakang. Membangun jaringan dan koneksi yang kuat dengan para profesional dapat membuka peluang baru dalam karir dan pengembangan pribadi. Yang ketiga, memperluas jaringan dan koneksi. Melalui PMM, seseorang dapat terhubung dengan berbagai profesional dari berbagai bidang dan latar belakang. Membangun jaringan dan koneksi yang kuat dengan para profesional dapat membuka peluang baru dalam karir dan pengembangan pribadi. Yang keempat, dampak sosial yang signifikan. Mengerjakan PMM juga memberikan kesempatan untuk memberikan dampak sosial yang signifikan kepada masyarakat. Dengan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, seseorang secara langsung turut membangun generasi yang lebih baik dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak-anak Indonesia untuk masa depan yang lebih cerah. Yang kelima, pembelajaran seumur hidup. Salah satu nilai utama dari PMM adalah mengakui bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup. Melalui platform ini, para profesional dapat terus belajar dari pengalaman mereka sendiri dan orang lain, mengasah keahlian mereka, dan meningkatkan pemahaman tentang berbagai topik pendidikan. Mengerjakan platform Merdeka Mengajar atau PMM bukan hanya tentang memberikan, tetapi juga tentang pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi. Dalam proses ini, seseorang dapat meningkatkan keprofesian mereka sendiri, memperluas jaringan, dan memberikan dampak sosial yang positif. Ini adalah langkah yang berarti dalam memperkuat pendidikan di Indonesia dan memberdayakan para profesional untuk terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dunia pendidikan. Nilai yang ketiga, reflektif. Nilai ini saya perlukan untuk merefleksikan, mengevaluasi pengalaman, potensi, dan kompetensi yang dimiliki. Tujuannya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Beberapa contoh kegiatan reflektif: melakukan evaluasi pembelajaran, melakukan tindak lanjut dan umpan balik yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Nilai yang keempat, kolaboratif. Melalui nilai kolaboratif, saya mulai dapat membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan dan perbedaan peran setiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi satu sama lain. Beberapa contoh kegiatan dari kolaboratif: berkolaborasi dengan kepala satuan pendidikan dan rekan sejawat, berkolaborasi dengan komite, wali murid, dan murid, berkolaborasi dengan komunitas belajar yang ada di KKG dan di PKG. Dalam video ini menggambarkan kegiatan guru dalam melakukan refleksi dan kolaborasi dengan teman sejawat, merupakan langkah penting dalam pengembangan profesionalisme seorang pendidik. Proses ini melibatkan evaluasi diri dan pengalaman, serta memperoleh wawasan baru melalui kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Reflektif adalah proses di mana guru mengevaluasi praktik mengajar mereka, pencapaian murid, dan upaya pembelajaran. Dalam refleksi, guru mempertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam metode mengajar mereka. Ini melibatkan introspeksi dan kejujuran diri, serta kesediaan untuk mengakui dan belajar dari kesalahan. Dengan refleksi yang baik, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dalam kolaborasi dengan teman sejawat, guru dapat saling memberikan umpan balik dan saran yang konstruktif. Mereka dapat berbagi strategi pengajaran yang berhasil,
materi pembelajaran yang efektif, dan cara mengatasi masalah tertentu di dalam kelas. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, guru dapat melengkapi satu sama lain dan menciptakan lingkungan belajar yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Nilai yang kelima, inovatif. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan selalu berinovasi untuk memunculkan ide-ide kreatif baru agar proses pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mengembangkan mutu pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya, serta fokus melihat potensi yang ada di sekitar untuk mendukung kualitas pembelajaran. Beberapa contoh dari kegiatan inovatif: membuat media pembelajaran berbasis digital atau non-digital sesuai dengan kebutuhan murid, mendesain bahan ajar sesuai dengan kebutuhan murid, merancang kegiatan proyek yang menyenangkan, mendokumentasikan praktek baik dan membagikannya kepada rekan sejawat atau di komunitas belajar. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas adalah dengan menggunakan media Quizzes.com, yaitu dengan menggabungkan elemen-elemen interaktif, visual, dan suara yang menyenangkan. Quizzes.com dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid. Hal ini dapat membantu meningkatkan motivasi murid, partisipasi, dan pemahaman materi pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nur Fitri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tren kasus pencurian pada bulan Mei tahun 2022. Pada tanggal 1 sampai 7 bulan Mei tahun 2022 terdapat 118 kasus. Lalu pada tanggal 8 sampai tanggal 14 bulan Mei tahun 2022 terdapat 309 kasus. 309 kasus ini naik 61% dari pekan sebelumnya. Lalu pada tanggal 15 sampai tanggal 21 bulan Mei tahun 2022 terdapat 257 kasus. 257 kasus ini turun 16% dari pekan sebelumnya. Jika semua kasus ini dijumlahkan maka menjadi 684 kasus. Begitulah hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kamu ini mana? Tadi ada yang pingsan tadi. Gara-gara kalian tadi ada korban yang pingsan. Kok saya yang pingsan ini dia. Kalian kasih apa tadi? Saya kasih batu di obat tidur dia. Kenapa kalian kasih? Karena disuruh sama ini. Kok aku? Iya, kamu yang nyuruh tadi. Tunggu. Siapa bos kalian? Ini. Dia paling besar. Tunggu. Parawi. Parawi, jaga. Jangan sampai ada yang berani keluar. Siap. Komandan. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.